Apa yang membuatmu enak di dunia hukum? Ya kita tahulah dengan mafia hukum yang luar biasa. Luar biasa Bang, mengerikan. Harus saya akui bahwa partai ini melakukan kerja-kerja politik. Partai anak muda ini, Anda pasti sudah tahu kalau saya bicara partai anak muda. Partai Solidaritas Indonesia, PSI, melakukan berbagai kegiatan-kegiatan politik dikelola oleh anak muda, dan menurut saya mereka tampaknya paham apa yang harus dilakukan. Maka kemudian saya memberinya banyak tempat di tempat saya ini, banyak panggung di tempat saya ini, sebab dari kacamata saya PSI menerasikan banyak hal yang bahkan partai-partai besar pun, partai-partai yang sudah lama pun tak cukup berani untuk menyentuhnya. Ada banyak isu di situ. Saya mengundang sekjennya datang ke studio untuk berbicara tentang PSI. Dea Tunggaesti. Terima kasih Bang Abar diberi kesempatan. PSI. Lengkapnya Dr. Haji Haja Dea Tunggaesti SHMM. Siap Bang. Panjang sekali gelarnya dia ya. Saya nggak pintar mungkin Bang, jadi sekolah terus biar agak lebih pintar gitu. Pembukaan saya tadi seperti itu dia. Yeah. Sebagai sekjen, Yeah. bagaimana Anda mengelola partai ini untuk kemudian Anda tampaknya berani memainkan banyak isu? Alhamdulillah kalau tadi kita flattered juga nih, dipuji sama Abang. Betul Bang, memang kami mendorong teman-teman kami semua untuk melakukan kerja-kerja politik setiap saat, setiap hari. Tagline PSI kan hadir dan kerja untuk rakyat. Itulah yang kita dorong setiap hari, anggota dewan kami, kader-kader kami terus bergerak. Barangkali salah satu contohnya, saya sangat bangga sama kinerja teman-teman kader-kader. Kita punya program namanya Rice Box PSI. Kita membagikan nasi kotak hangat, makanan siap saji gitu Bang. Tapi ini munculnya awalnya ketika masyarakat lagi pandemi, lagi isoman. Jadi orang yang isoman tidak bisa keluar rumah tentunya, mereka dikunci di rumah, keadaannya lemah, sakit, kesulitan pasti mau cari makanan bagaimana gitu ya. Apalagi yang tinggal mungkin di daerah pemukiman yang kurang terlalu padat penduduk gitu. Akhirnya kader-kader kita punya ide, kalau gitu kita siapkan aja makanan siap saji, siap di depan pintu rumah mereka. Dengan prokes yang sangat lengkap saat itu gitu ya, dan deg-degan juga kan pasti karena belum tahu persis harus bagaimana kita tuh seberapa mudah sih sebetulnya terinfeksi COVID pada saat itu gitu ya. Tapi mereka memberanikan diri pakai masker sampai 3-4 lapis gitu ya, pasti susah tuh bernafasnya, menyiapkan makanan lalu mereka bagi-bagikan. Lalu kemudian ini terus bergulir Bang sampai sekarang. Kita sekarang sudah berhasil membagikan sekitar 330.000 box. Dan itu dana publik loh. Dana publik, kita pembagian rice box itu dengan label PSI di situ. Jadi buat kami ini suatu kehormatan dan amanah yang luar biasa ketika publik berani memberikan donasinya melalui kami, dan kami serahkan amanah tersebut untuk membagikan makanan ini. Saya mau mengidentifikasi dulu, apakah mekanisme-mekanisme seperti yang saya pujikan tadi itu memang terjadi di PSI? Ceritanya gimana Anda tiba-tiba bisa jadi sekjen? Kan baru masuk tahun 2018. Saya awal akrab dengan PSI, pertama kali kenal 2018. Okay. Lihat teman-teman PSI berani sekali menyuarakan aspirasi masyarakat gitu, anak-anak muda ini kok berani sekali. Saya melihat sesuatu yang berbeda gitu. Kemudian sempat mencalonkan sebagai caleg hampir, tapi tidak jadi, ada beberapa keputusan pribadi yang waktu saat itu harus saya ambil. Nah, baru kemudian menjelang pergantian kepengurusan kembali
duduk satu meja, sering-sering ngobrol sama teman-teman PSI dan kemudian merasa sudah mulai terpanggil jiwanya dan ada chemistry lah yang terbangun antara saya dan teman-teman pengurus. Sehingga saya oke, sepertinya kita satu visi, ayo kita bangun sama-sama. Tapi kenapa harus Dea? Anda kan baru masuk di partai itu. Kenapa bukan orang lain yang memang sudah jadi kader sebelumnya? Mekanismenya seperti apa sih? Pengambilan keputusan besar semisal penunjukan seorang sekjen. Oke. Kita punya namanya rapat Dewan Pembina. Itu adalah kekuasaan tertinggi di PSI. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah berjasa untuk mendirikan partai ini atau membangun partai ini pasti akan kita tempatkan di Dewan Pembina. Jadi bukan orang yang tiba-tiba ujuk-ujuk datang bisa duduk di Dewan Pembina. Ini adalah bentuk penghargaan. Sehingga rapat Dewan Pembina ini adalah keputusan tertinggi. Jadi mekanisme yang ada di PSI adalah semua kita dengar aspirasi dari masyarakat, dari teman-teman semuanya, teman-teman kader mencalonkan gitu. Lalu kemudian dirapatkan calon-calon tersebut di rapat Dewan Pembina dan alhamdulillah saya dapat amanah itu. Sebagai sekjen? Sebagai sekjen dan Bro Giring sebagai ketua umum. Tampaknya kok satu-satunya sekjen perempuan di seluruh partai politik yang ada. Masa iya, Bang? Sadar nggak? Enggak. Baru kali ini saya, oh iya ya. Nggak ada yang lain. Gitu. Anak muda pula, luar biasa gitu. Kamu harus mengklarifikasi ini kepada saya nih. Apa itu, Bang? Pernyataan publik. Oke. Saya kan hanya menjadi mediator saja. Bahwa partai PSI itu menggalang opini publik ini dan mengais banyak dukungan, tapi hanya dari satu segmen saja. Apa itu? Yang saya maksud adalah PSI menjadikan Anies sebagai narasi untuk mengait banyak dukungan dengan menjadi hater Anies. Benar nggak sih? Enggak dong, Bang, sama sekali enggak. Mungkin gini, dua hal ya penekanan saya. Yang pertama adalah apa yang dikerjakan teman-teman DKI, apa yang dikerjakan oleh Bro Giring juga mengkritik kinerja eksekutif khususnya Pak Anies. Ini adalah fungsi pengawasan saya rasa. DPRD PSI itu kita punya satu fraksi, 8 kursi di situ. Jadi pasti suaranya terdengar lebih kencang lah dibandingkan daerah-daerah lain. Walaupun sebetulnya teman-teman kami di beberapa daerah lain, Bandung misalnya gitu ya, kita baru saja walk out terhadap pengesahan anggaran. Karena kami rasa kenaikan 30% APBD tapi penggunaannya untuk tambahan tunjangan, tambahan gaji. Oke. Kan tidak otomatis menyejahterakan rakyat gitu ya, sehingga kami walk out di saat itu. Itu suatu keputusan besar. Di Bandung. Di provinsi atau di ibu kota? Kota Bandung. Kota Bandung. Iya. Mungkin saya boleh kasih lihat ya Bang ya. Kita punya cuplikan beritanya. Cuman barangkali itu ya karena tidak terjadi di kota ibu kota sehingga tidak terlalu ini dia. Bunyinya apa? Fraksi PSI walk out saat pengesahan rapat anggaran. Karena tidak setuju dengan kenaikan 30% yang tidak tepat guna. Oh, jadi ada kenaikan anggaran 30%. Betul. Ekuivalen dengan berapa tuh? Jumlahnya saya tidak tahu persis. Tetapi kemudian ternyata 30% anggaran itu hanya dipakai untuk kegiatan-kegiatan rutin. Betul. Betul. Padahal saat itu masyarakat sedang pandemi-pandeminya kan. Harusnya bisa digunakan yang lain lah. Masyarakat lagi susah kok ini malah untuk... Saya harus menotis tadi informasi ini. Karena bagi saya penting. Harusnya seperti itulah yang namanya DPR. Betul Bang, ini dia. Oke. Mungkin 26 November 2021, iya PSI Kota Bandung walk out dari rapat RAPBD. Oke. Bagus. Gitu. Jadi itu tadi sebetulnya menjalankan pengawasan itu terjadi di semua daerah di mana PSI punya kekuatan sebagai anggota DPRD. Cuman memang di Jakarta sepertinya terdengar lebih gemuruh gitu ya, karena memang ini adalah pusat kota. Dan yang kedua, Pak Anies sendiri kan memang menjadi media darling gitu ya, karena dia mencalonkan diri sebagai calon presiden, kira-kira kan begitu. Jadi ya akan attention. mencalonkan diri kayaknya. Iya. Sekarang attention juga lebih banyak kepada beliau. Tapi sebetulnya enggak hanya kepada dia gitu Bang, intinya sih seperti itu. Tapi aku nggak pernah dengar tuh bagaimana kalian mengapresiasi kinerjanya Pak Anies Baswedan dalam hal ini. Ada dong Bang. Ada ya? Ada. Seperti? Teman-teman DKI kemarin juga apresiasi soal misalnya pembangunan yang akan dipakai untuk sholat id nanti stadium yang oke gitu ya. Ya ketika memang tepat guna saya rasa teman-teman DKI juga apresiasi kok. Cuma memang media mungkin sukanya kalau kita mengkritik ya, menangkapnya begitu. Seperti itulah biasanya.
pada beberapa bagian teman-teman PSI juga memberikan apresiasi kepada Pak Anies ya. Ada Bang, kita proporsional kok. Karena itu yang saya maksud. Jadi Iya. orang yang mengatakan begini, PSI ini hanya mencari kejelekannya Pak Anies. Ya kan? Kemudian penyikapannya harus diakui loh. Penyikapannya DPRD PSI di Jakarta itu keren loh. Keren dalam artian bahwa mereka mencoba bermain dengan narasi apa adanya tapi dengan data-data yang cukup untuk itu. Yes. Ya soal setuju atau tidak silakan diperdebatkan gitu. Betul. Tapi juga memberikan apresiasi ya. Iya Bang, ada beberapa hal ketika memang itu dikerjakan dengan baik ya kita apresiasi. Mungkin ya itu tadi tidak terlalu terdengar. Tapi gini ya Bang, memang ada beberapa kritik yang memang saya rasa porsinya memang harus keras. Karena kesalahannya memang secara substantif Seperti salah apa? sekali. Penganggaran Formula E misalnya, dana komitmen fee bisa keluar sebelum dirapatkan di DPRD. Itu kan sesuatu kesalahan prosedur yang sangat fatal saya rasa. Ketika kemudian teman-teman, oke, kita bikin interpelasi, kita tanya deh pertanggungjawabannya bagaimana bisa dilakukan hal seperti itu, tidak hadir. Jadi kan repot juga ya Bang, apa yang harus kita lakukan gitu. Apa yang kita lakukan sebetulnya menjalankan fungsi pengawasan yang mohon maaf sepertinya kok tidak digubris begitu. Sehingga ya kita harus kencang, kita tidak punya pilihan untuk sweet talk begitu ya, yang memang harus menempatkan pada porsinya. Catatan yang bagus. Tapi ada hal yang membuat saya agak kecewa dengan Anda. Karena kan partai ini kan aku kenal orang-orangnya. Siap. Bro-bro dan sis-sis saya kan gitu ya. Iya. Ya kan, apalagi dengan para apa namanya itu penggedemu di sana itu saya kenal baik. Tapi yang membuat saya kecewa itu adalah penyikapan Anda menyangkut hal yang menyentuh area konstitusi. Anda mendukung 3 periode. Aduh, saya senang sekali. Coba jelaskan kepada Siap. saya apa dasar dari atau argumen dari dukungan ini pada saat konstitusi kita mengatakan hanya 2 periode dan itu didapatkan dengan susah payah melalui sebuah gerakan yang bernama reformasi. Ya. Kok Anda menabraknya? Ya. Saya senang sekali dapat kesempatan menjelaskan ini Bang. Gini, ini adalah suatu reaksi Bang sebetulnya. Kalimat yang saya keluarkan, kata-kata yang saya keluarkan itu dimulai dari pada saat itu ada 3 atau bahkan lebih petinggi partai lainnya yang sudah ada di DPR pada saat itu menyatakan bahwa masa jabatan presiden dapat diperpanjang tanpa pemilu karena sedang masa pandemi. Nah itu luar biasa tuh Bang. Dahsyat sekali tuh pemberitaan pada saat itu. Nah disitulah kita PSI harus mengingatkan Pak Presiden mengambil sikap, menegaskan bahwa hal tersebut itu inkonstitusional. Tidak bisa begitu. Kita harus melalui pemilu. Kalaupun memang Pak Presiden begitu masih diinginkannya lagi gitu. Memang pada saat itu survei Presiden tinggi sekali ya Bang, kepuasan terhadap Presiden 73% kalau nggak salah. Rakyat memang masih menginginkan, maka yang pertama harus dilakukan, para petinggi partai tadi harus berhasil melobi teman-temannya, merubah dulu konstitusinya. Itu yang saya sampaikan. Ketika konstitusi berhasil dirubah, maka ya silakan apabila nanti ditetapkan misalnya ada perpanjangan atau bisa dipilih 3 kali gitu. Tapi itu tidak hanya berlaku untuk Pak Jokowi, tentunya Pak SBY masih bisa berlaga lagi dengan demikian. Jadi bukan kami setuju terhadap 3 periode, kami tahu persis betapa perjuangan teman-teman ketika memperjuangkan masa jabatan presiden yang seumur hidup itulah tadinya menjadi 2 kali, itu adalah perjuangan yang sangat-sangat berat. Jadi kami pasti ingat lah Bang terhadap itu. Artinya Anda membantah bahwa PSI sebenarnya tidak ujuk-ujuk mendukung 3 periode itu. Betul. Selama mekanismenya dilalui dalam hal ini amandemen Undang-Undang Dasar, maka itu monggo gitu. Betul, Bang. Betul. Jadi bolanya bukan ada di kami. Bolanya kami ini partai saat ini belum ada di parlemen. Insya Allah dalam waktu dekat 2024 kami ada di parlemen. Tetapi sekarang kami tidak bisa, Bang. Yang bisa merubah konstitusi adalah teman-teman di DPR. Yang pada saat itu bilang, diperpanjang aja tambah 2 tahun, tambah 3 tahun, gak usah pemilu. Nah, itu kan luar biasa Bang, melanggar konstitusinya. Nah, yang saya bayangkan tuh gini dia. Ini kan anak-anak muda yang progresif gitu kan kalian ini kan. Itu seperti yang saya sampaikan tadi, kita bisa lihat dari penyikapan banyak hal. Saya bayangkan itu kalian itu kekeh bahwa ini adalah produk reformasi yang didapatkan bahkan secara berdarah-darah melalui mekanisme yang sangat rumit,
jangan kemudian ada upaya mengutak-atik dalam hal ini masa jabatan itu tadi. Ya. Karena kalau itu yang diutak-atik, maka kemudian kita kembali ke titik nol. Bahwa kemudian ada amandemen untuk agenda-agenda yang lain, itu bisa saja, tapi jangan menyentuh wilayah ini. Kenapa Anda seperti memberikan sedikit permakluman, tanda petik sedikit permakluman itu tadi? Sebetulnya nggak Bang, kalau tadi saya boleh jelasin, ini ada reaksi aja. Karena pada saat itu bilang ya udah diperpanjang aja tanpa pemilu. Itu menurut kami suatu hal yang aduh itu nonsens lah. Bahaya buat Pak Presiden apabila dilakukan demikian. Jabatannya bisa dianggap tidak legitimate begitu. Makanya kami harus mengingatkan, tidak mungkin itu. Tapi dalam hal teman-teman berhasil kemudian mengamandemen, ya kita lihatlah nanti. Kalau memang Pak Jokowi masih sangat diinginkan, berlaga kembali di pemilu, menang, ya kita dukung. Sebetulnya seperti itu konteksnya, Bang. Ya, oke. Sebuah jawaban juga gitu. Artinya saya ingin menjelaskan bahwa ini tidak benar seperti yang beredar di ruang publik ya. Kalau dibaca rilis lengkapnya bunyinya seperti itu Bang. Bahwa saya mulai ini adalah reaksi di mana pada saat itu ada pendapat yang menjurus kepada inkonstitusional. Makanya itu kita ingatkan. Komanya baru kalau memang berhasil undang-undang di amandemen, Pak Jokowi maju lagi, maka kita dukung. Bunyinya seperti itu. Bahkan di dalam rilis tersebut saya sampaikan bahwa alasan penundaan pemilu karena pandemi itu nonsens. Kita berhasil menjalankan pilkada di saat pandemi kemarin dan sukses gitu. Tampilkan data kita. Ini daftar nama yang diajukan PSI sebagai pengganti Jokowi. Tak ada kader sendiri. Tak ada Prabowo dan tak ada Anies. Ya. Coba jelaskan kepada kami. Oke. Pertama tidak ada kader sendiri ya Bang. Kita harus mengapresiasi luar biasa sebetulnya. Bro Giring sudah disiapkan untuk menjadi capres pada saat itu. Tapi kemudian melihat keadaan 2024 bahwa begitu banyak tenaga yang harus kita gunakan untuk membesarkan partai ini. Dualisme pembagian waktu tidak mungkin dilakukan, dualisme pembagian energi, biaya dan hal lain tidak mungkin untuk dibagi. Sehingga dengan besar hati dan dengan sangat legowo begitu ketika ditawarkan apa nih baiknya yang harus dilakukan untuk partai ini, maka Bro Giring bilang, oke saya mundur aja, kita fokus luar biasa untuk kepentingan pemenangan PSI di 2024. Jadi sebetulnya itu, karena kita tahu persis, Bang Akbar juga mungkin dulu waktu nyalon kan luar biasa tenaganya nggak pernah di rumah gitu kan ya, itu menyalonkan sebagai legislatif. Kebayang Bang kalau calon presiden, artinya harus berkunjung seluruh Indonesia segitu luasnya gitu. Jadi karena itulah Bro Giring, oke, saya lebih baik mundur, kita fokus aja untuk kemenangan legislatif. Itu nomor satu. Bentar. Saya agak terganggu dengan itu. Yes. Seharusnya kan Anda kekeh untuk itu. Kalau mau menjadi partai politik yang betul-betul berkomitmen dengan penguatan parpol Anda dengan seluruh agenda-agenda Anda, harusnya mengajukan kader sendiri. Makanya saya mengapresiasi ketika Giring dengan percaya diri mengatakan bahwa saya calon presiden. Harus seperti itu. Ambiguitas seperti ini yang banyak terjadi pada partai-partai kita. Bagaimana ceritanya Anda partai politik bertarung dari bawah, mendudukkan anggota DPR untuk mengambil format bagian dari format pemerintahan pada masing-masing tingkatan. Tiba-tiba ada kesempatan untuk memimpin negara, kok Anda mendukung orang lain? Itu ambiguitas yang tidak menyenangkan dalam partai politik kita. Lah kenapa Anda melakukannya? Terima kasih masukannya Bang ya. Tadi alasan terbesar kami memang itu, bahwa kita tidak mungkin menghabiskan energi yang tentunya limited ini kita punyai untuk merajai satu Indonesia dan untuk pemenangan capres. Sehingga kita fokus kepada pemenangan anggota legislatif kita. Itu sebetulnya nomor satu. Dan kedua Bang, kita juga kemudian mendengar aspirasi dari masyarakat. Kita dapat 9 nama ini juga kita minta kader-kader kita bergerak. Coba kalian cek di daerah kalian masing-masing gitu ya. Siapa yang kira-kira pantas untuk diajukan sebagai calon presiden pengganti Pak Jokowi. Dapatlah kemudian 9 nama di urutan teratas ini. Saya nggak terlalu yakin dengan jawaban itu dia. Bayangkan kalau kemudian ya Anda sudah mengusung
seluruh agenda-agenda PSI ya, berdarah-darah. Tiba-tiba Anda mengusung presiden dan salah satunya menang, katakanlah dari orang-orang yang ada di sini tadi. Itu kemudian tiba-tiba itu dia mengingkari apa agenda utamamu sebagai sebuah partai atau gerakan politik. Apa enggak kacau balau tuh? Ya, yeah, that makes sense Bang. Cuman gini, again, kenapa tadi kemudian ini menjawab dengan sendirinya nih pertanyaan kedua, kenapa nggak ada Pak Prabowo dan Pak Anies? Nah, itulah barangkali ya yang tidak dekat dengan DNA-nya PSI akhirnya namanya tersaring sendiri. Ketika kita bergerak di jaringannya kita, inilah nama-nama yang paling dekat perjuangannya dengan kami sehingga 9 nama ini yang muncul. Ini kenapa memang Prabowo, kalau Anies kan kita sudah tahu penyikapannya PSI ya. Terus Prabowo sendiri kenapa tidak ada nama? Iya, saya rasa mungkin begitu ya, masih teman-teman tidak sesuai mungkin dengan DNA-nya kita. Jangan lupa kita pernah mengkritik mengenai belanja alutsista yang luar biasa Bang, nilainya puluhan triliun di saat pandemi seperti itu. Menurut kami itu belum tepat lah saatnya. Itu bukan sesuatu hal yang dianggap tidak penting, bukan. Kami yakin lah alutsista itu penting. Tapi timingnya barangkali yang tidak tepat pada saat itu. Ya. Sebuah upaya menjawab pertanyaan saya ya. Oke, kita bicara tentang yang 9 ini. Apa alasannya? Kita mulai dari Pak Erik. Yes. Ya, dia sosok anak muda, begitu ya Bang ya. Kemudian keberhasilannya banyak, kita lihat di beberapa sektor BUMN sekarang juga jauh lebih maju. Gitu ya. Kita melihatnya begitu. Ini terus terang suara dari rakyat ya, masing-masing dari teman-teman kita. Ya, tapi kan itu sudah sudah diolah oleh teman-teman di DPP, maka kemudian nama ini dilemparkan gitu ya. Exactly, ini 9 nama teratas Bang. Jadi bukan berarti ini adalah pilihan kita sementara ya, dalam arti kita sudah screening, bukan. Ini betul-betul nama yang keluar hasil vote gathers dari teman-teman. Gitu. Oke, kalau Erik, yang namanya keberhasilan itu kita sudah tahu lah. Saya tuh selalu ingin agar berimbang gitu. Makanya kadang-kadang pertanyaan saya itu agak nakal gitu. Nah, apa kritikmu yang paling keras untuk Erick Thohir? Apa ya? Kita harus membiasakan diri, namanya berada pada posisi yang seimbang dia. Betul. Lelah kita dengan pujian-pujian gitu ya. Kemarin dengan salah satu narasumber saya di sini, anggota DPR, saya katakan, Anda dipilih tidak untuk mengapresiasi, apalagi memuji. Anda dipilih untuk mengkritisi. Nah, karena ini saya berbicara dengan seorang sekjen sebuah partai dan mengusung beberapa nama. Tentu saja tadi karena ada dasarnya bahwa dia berhasil. Saya orang pengen tahu, apa kritikmu yang paling keras menyangkut? Kita mulai dari Erick Thohir. Gini Bang, ini suara saya nanti tidak bisa merepresentasikan apa suara teman-teman PSI ini. Apa yang kita lakukan adalah selain pertama kita mencari siapa sih nama-nama yang beredar nih di masyarakat, di teman-teman kita. Kemudian kita dapat 9 nama ini. Lalu kemudian dari 9 nama ini yang kita lakukan adalah kita bikin banyak sekali acara-acara seperti FGD. Kita bikin acara webinar misalnya. Jadi banyak sekali orang kemudian memberikan pandangan yang masing-masing, baik yang pro dan kontra. Ini masih berjalan Bang. Sampai dengan November nanti. November? Tanggal 17 November. 2022? Iya, hari ulang tahun PSI nanti 16 November. Kita akan tutup polling ini. Kemudian 17 kan kita umumkan. Jadi sebenarnya mengenai mereka yang 9 orang ini kita masih cari nih siapa yang paling tepat dengan segala positif side and negative side-nya. Udah benar. Kalau saya pribadi, selain soal kritik saya tadi pada bagian awal tadi itu, tapi menurut saya Anda lebih jelas identifikasinya menyangkut dengan harapan orang siapa capres. Dan Anda mencoba untuk menyaringnya. Menurut saya sebuah langkah satu dua langkah ke depan lah. Gitu ya. Tapi saya pengen tahu menyangkut dengan orang-orang ini, ya kan? Ini sudah dilempar ke publik. Publik boleh dong tahu apa sih argumentasi dari PSI dengan 9 nama ini. Kenapa bukan CA? Tadi misalnya contoh tadi Prabowo dengan Anies sudah ada penjelasannya. Kenapa bukan kader sendiri? Sudah ada penjelasannya. Nah ini sekarang Erick Thohir menyangkut dengan Mahfud MD sendiri.
Prof. Mahfud gimana? Masing-masing ini Bang masih berjalan sehingga saya belum bisa kasih konklusi tadi. Oh. Gitu. Setiap minggu kita punya program, misalnya minggu ini dengan Pak Erik gitu ya, minggu depan kita dengan Pak Andika dan kemudian bergulir terus. Sampai nanti kira-kira di November kita punya konklusi nih. Segala positif and negative side dari Pak Erik apa kita tawarkan ke publik gitu. Jadi kalau sekarang it's too early Pak kalau saya cerita Bang. Iya karena pilihannya agak siksak begitu ya. Di sini saya harus bacakan karena ini jangan hanya gambar saja. Iya. Jadi PSI memberikan usulan 9 nama penerus Presiden Jokowi yaitu Erick Thohir, Menko Polhukam Pak Mahfud MD, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Gubernur Jabar Kang Emil alias Ridwan Kamil, Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak, bahkan bukan gubernurnya malah di sini, Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian, Mas Ganjar, Gubernur Jateng, dan Nana juga ada di sini, Najwa Shihab. Iya. Itu tadi yang saya sampaikan gitu. Tapi ternyata akan ditutup polling ini atau penjaringan ini akan ditutup sampai tanggal 16 November November. 2022. Berdasarkan Seiring dengan ulang tahunnya PSI. Dan pada saat itulah nantinya akan diumumkan kita akan umumkan. siapa calon presiden. Yes, kita acara setiap minggu mengenai setiap masing-masing calon ini. Kemudian at the end kita akan kasih konklusinya terhadap masing-masing. Begitu juga hasil polling tertinggi siapa, begitu. Nanti silahkan masyarakat kemudian memilih siapa yang paling tepat. Menarik menurut saya, menarik. Masih berjalan Bang, barangkali next time bisa join kita. Berarti ada kemungkinan bisa berubah lagi nama-nama ini ya? Berubah Bang. Bisa ada nama sini yang muncul karena muncul nama baru gitu ya? Oh, kalau nama memang sudah 9 ini, tapi polling yang bisa terus berubah. Karena kemudian misalnya minggu ini kita punya acara terhadap Mbak Nana minggu lalu gitu ya. Lalu kita bikin kesimpulan apa aja yang keluar dalam acara tersebut kita tampilkan. Polling terus berlanjut Bang. Kalau ternyata dalam pollingnya itu nanti ada nama baru yang muncul yang ternyata lebih kuat dari 1 atau 2 atau 3 nama di sini, bisa berubah dong? Ini polling tertutup, 9 nama ini. Jadi di antara 9 ini yang dapat dipilih. Oh, Iya. berarti sudah dipatok di 9 nama ini? 9 nama ini Bang. Oke. Menarik ya. Boleh coba ikut barangkali Bang. Polling kita di www.psi.id. Oh, oke. Itu harus dikomunikasikan dengan publik. Yes. Tapi saya juga berharap ya, mohon maaf lah. Kita masing-masing kita saling belajar ya. Yeah. Yang penting juga itu sebenarnya adalah penjelasan kenapa 9 nama ini. Makanya tadi saya ajukan pertanyaan itu. Kenapa Pak Erik, kenapa Pak Prof. Mahfud, kenapa Pak Ibu Sri Mulyani, Mas Emil, Mbak Nana gitu kan. Pada saatnya, siap. Nanti kita akan sampaikan. Kita belum bisa konklusi sekarang soalnya kan Bang, ini masih terus bergelir mendengar pendapat masing-masing. Dan polling ini juga kita satu kali polling, jadi insya Allah tidak bisa double orang. Ya. Berbasiskan HP atau apa? Iya, bisa pakai HP, bisa pakai web link www.psi.id, langsung bisa masukkan data, nama, dan nick, kemudian pilihannya siapa. Gitu. Dan itu kemudian dirapatkan. Kapan pengambilan keputusan tanggal 9 orang ini? Kita punya namanya forumnya Rembuk Rakyat. Oke. Nah, Rembuk Rakyat itu sebetulnya sudah dari Desember ya, kita instruksikan teman-teman kader untuk bergerak ke masyarakat. Temuin deh tokoh masyarakat, mahasiswa, siapa saja gitu ya. Kemudian dapat belasan nama pada saat itu. Kemudian, ayo kalau gitu dari belasan nama ini kemudian kita cari 9 tertinggi. Ya kita keluar aja dengan angka 9 sih sebetulnya, bisa 8, bisa 9, tapi that time kita decide 9. Lalu ya udah dari 9 nama itu kemudian ini yang pollingnya tertinggi pada saat itu. Inilah yang kemudian kami tawarkan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam polling. Luar biasa nih pemirsa nih. Ini teman-teman di PSI menawarkan sebuah cara sendiri untuk merekrut calon presidennya. Seperti dengan cara ini. Kita tunggu sampai tanggal 16. Siapa sih yang mereka keluarkan? 1 atau 2 nama? 3 tertinggi. 3 tertinggi? Iya. Terus setelah itu prosesnya seperti apa lagi? Nanti kita lihat Bang. Oke. Saya itu tertarik dengan cara Anda mencari pembiayaan atau funding atau apalah. Iya. Coba tampilkan data kartu sakti. Ini menarik nih. Ya bukan sesuatu yang baru, tetapi menarik ada partai baru yang berani menawarkan diri untuk mengatakan
kami punya ini, kalian mau ikut nggak kira-kira seperti Iya, itu. yes, Bang. Berbeda dengan partai-partai yang menyerahkan diri kepada pembiayaan satu atau sekelompok orang dengan modal yang besar. Itu pola-pola lama di partai politik. PSI menawarkan ini. Jadi ada 5 jenis kartu, donasi atau apa ya? Atau itu ada pembiayaan ya? Iya, donasi Bang. Oke, jadi ada 100.000, ada 1 juta, 10 juta, sampai 1 miliar. Dengan masing-masing hak dan kewajiban yang berbeda. Yes. Sampai sekarang efektif atau tidak? Cukup efektif, walaupun memang macam-macam Bang ternyata ya. Ketika kita tawarkan kepada publik seperti ini, bentuk yang donasi yang kita terima tuh tidak hanya uang ternyata. Banyak yang menawarkan, saya punya spot billboard di sini, silahkan kalian pakai misalnya. Banyak yang, oke, saya sumbang kaos ya, kalian butuh kaos berapa? 10.000 saya kirim gitu. Jadi bentuknya ternyata banyak juga orang yang mau menyumbang tuh barang gitu, tidak hanya uang begitu. Untuk Kartu Sakti sampai dengan saat ini masih berjalan terus. Kira-kira kita sudah punya 480 donatur tetap dari kelas bronze sampai dengan VVIP. 480. 480 donatur. Saya boleh dong bertanya, karena ini kan keterbukaan publik kan iya, gitu ya. Iya. Sudah berhasil mendapatkan berapa total anggarannya dari donasi-donasi ini? Dari sini, gini, kita punya kewajiban untuk melaporkan kepada KPU itu kan 1 tahun sebelum pemilu ya. Jadi data terupdate ini memang masih 1 tahun pemilu yang lalu. Average saja kira-kira? Enggak banyak Bang. Tidak banyak ya? Enggak banyak. Ya itu tadi, karena orang ternyata banyak yang suka mengasih barang gitu ya. Bahkan yang memberikan keahliannya misalnya, kalian pasti butuh kita bikinin iklan dong misalnya di TV. Oke, saya sediakan production house saya, silahkan dipakai, kalian mau produksi apa. Ada yang seperti itu. Jadi bentuk bantuannya macam-macam Bang. Ternyata yang ngasih uang tuh enggak terlalu banyak juga. Gitu Bang. Tapi kalau dinilai semuanya kan besar juga. Ekuivalen dengan berapa sekarang? Sampai sekarang saya nggak tahu. Yang saya punya datanya 1 tahun sebelum pemilu 2019 itu 480 juta rupiah. 480 juta ya. Iya. Nanti kita akan laporkan lagi berarti di 2023. Nanti mungkin akan berubah. Nggak ada yang kasih pisang atau voucher hotel ya? Kenapa pisang dan voucher hotel? Pengalaman Abang? Kalau di kampung itu kan aku suka gitu ya. Maka bawain pisang gitu. Atau telur gitu kan gitu ya. Atau aku nggak punya duit gitu, aku punya hotel ini ya, kalian mau pakai rapat mau apa terserah deh gitu ya. Oke. Menurut saya menarik loh ini. Hotel tadi ada tuh Bang, ada yang beberapa kegiatan kita juga donatur kasih silakan dipakai untuk misalnya rapat anggota atau apa. Setidaknya saya harus memberikan apresiasi dia. Yes. Bahwa Anda berani, kalian-kalian yang anak-anak muda ini, partai baru, berani melakukan hal-hal yang seperti ini. Tidak menyerahkan diri pada oligarki, tidak menyerahkan diri kepada pemodal. Yes. Meskipun ada banyak pertanyaan, juga di belakangnya PSI juga kan oligarki juga gitu ya. Tapi setidaknya Anda berani melakukan yang seperti ini. Artinya pertanggungjawaban Anda kepada publik juga mau tidak mau itu akan ikut dengan sendirinya. Betul. Kan. Ini publik. Terbuka. Gitu. Iya, terbuka. Bisa diakses. Iya, makanya saya tampilkan ini sebagai bagian dari diskusi kita karena menurut saya tidak bisa lagi lah kita selalu menyerahkan diri pada pemodal besar untuk kemudian masuk ke partai politik. Melelahkan betul demokrasi kita. Ya, Pak. Sekarang anggota DPRD-nya PSI 72 orang ya? 72 orang. 13 di tingkat provinsi, 59 di tingkat kabupaten kota. Yes, betul. Uniknya adalah ternyata itu tersebar di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Betul, ya. Jadi bukan cuma Jakarta ya? Jakarta 1 fraksi 8 orang. Ternyata sampai di Papua ya? Di Papua kita provinsi Papua 12 orang. Kita ada satu fraksi lagi di Bandung, 1 fraksi lagi di ND. Di tempat lain ya bervariasi juga. Ada yang masih jomblo juga Bang, masih sendiri. Sendiri tapi tetap vokal. Sebenarnya itu sih Bang yang ingin kita tawarkan ke teman-teman semuanya yang pemirsa yang nonton gitu ya. Kalau memang suara mereka dipercayakan kepada PSI, percayalah bahwa kita tuh tidak diam saja. Kita berbuat sesuatu. Walaupun yang sendiri. Misalnya Grace Anastasia namanya, dia di Bali. Dia perempuan berteriak mengenai
pengadaan seragam pada saat itu. Dia sendiri dilawan semua teman-temannya gitu. Tadi yang saya cerita di Bandung. 3 anak muda kecil-kecil, usianya tiga-tiganya di bawah 30 tahun, berani walk out gitu. Luar biasa kan Bang? Yang belum ramai ini, pengadaan seragam Louis Vuitton tuh. Kan agak terkenal tuh ya, lumayan Di Banten? tuh. Di Banten. Okay. Itu juga kan Itu PSI ya? PSI, anggota DPRD kami. Sis Mega yang menyuarakan, ini mau apa beli seragam Louis Vuitton gitu. Jadi itulah, berani-berani mereka nih Bang menjalankan fungsi anggaran. Dulu mungkin kalau teman-teman ingat semuanya rapat pengesahan RAPBD di DKI setuju gitu kan, vokal aja semuanya. Paling 5-10 menit selesai. Begitu PSI masuk, 8 orang ini kemudian dibedah semua anggaran satu-satu. Ketemulah itu dana Aibon 82 miliar. Untuk apa beli lem 82 miliar? Dana iya saya ingat. Iya. Dana Aibon yang Iya. puluhan Dan tidak miliar hanya itu, banyak juga Bang yang lain-lain. Pengadaan misalnya tinta waktu itu nilainya 26 miliar atau ya sekitar itu. Dan yang lain-lain lah yang tidak masuk akal itu gitu. Jadi itu yang kami kerjakan. Kami betul-betul ingin mengawal uang rakyat, jangan sampai kita yang kerja dipotong pajak gitu. Kemudian ya itu uang pajak kita dipakai, dihambur-hamburkan untuk sesuatu hal yang menyakitkan gitu. Oke. Tapi saya harus menyangkut dengan DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, karena saya pernah undang ke sini. Saya pengen tahu sampai di mana kasusnya Anda dengan salah satu kader Anda itu, Viandi Limardi, Iya. yang Anda pecat. Iya. Sampai di mana kasusnya sekarang? Sampai di tingkat banding. Jadi kemarin pada tingkat pengadilan negeri, pengadilan Jakarta Pusat, dia menggugat kami gitu ya. Tetapi putusan hasil majelis hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Karena dia tidak melalui mekanisme mahkamah partai terlebih dahulu. Okay. Dan kemudian sampai tingkat banding. Jadi gugatan Viani Iya. itu ditolak oleh pengadilan? Ditolak oleh pengadilan negeri. Dan dia menggugat kita 1 triliun begitu kan Bang. Ya. Tetapi putusan pengadilan justru menghukum dia untuk membayar biaya perkara. Karena perkaranya tidak bisa diterima. Jadi dia yang harus bayar sejumlah uang. Sebenarnya saya pengen tanya tentang kenapa harus melalui mekanisme pemecatan, tapi kan saya sudah membahasnya di sini. Oke. Ada yang unik dari Anda itu adalah Anda tidak berniat untuk merekrut atau menjadikan setidaknya pengurus ya, politisi-politisi yang sudah berkarir di partai lain, apalagi berusia di atas rata-rata. Kan sayang bagi PSI kalau tidak merekrut orang-orang yang notabene punya kredibilitas, orang-orang yang tingkat elektabilitasnya juga mungkin masih ada atau tinggi di bawah, kan sayang. Apa alasannya? Terus terang itu adalah kebijakan kami ketika PSI 1.0. Sekarang dengan PSI 2.0 kita sudah menghapuskan. Tetapi tetap screening bahwa siapapun yang sudah pernah bergabung di partai politik lain sebelumnya atau berusia di atas 40 tahun harus memiliki DNA PSI terlebih dahulu ya Bang ya. Kita screening betul-betul baru kemudian dia bisa join. Mau jadi caleg PSI bisa, mau jadi pengurus pun sekarang sudah dimungkinkan. Sudah bisa jadi pengurus? Sudah bisa. Oh jadi kebijakan itu sudah ditarik? Betul. Kenapa ditarik? Dianggap tidak terlalu strategis ya? Kita ngelihatnya gini Bang, teman-teman mungkin kalau ketika usia 30-40-an baru belajar. Ketika dia sudah matang-matangnya, kemudian dia harus let go gitu karena melebihi 40 tahun. Padahal kan dia sudah kita didik dan sudah siap, sudah sesuai gitu dengan kami. Sehingga ya sepertinya itu tidak menguntungkan kebijakan begitu. Karena orang masa periode belajarnya aja, ketika sudah matangnya malah justru harus di let go. Gitu. Oke, menarik. Dea, kamu kan pengacara. Siap. Kenapa lari ke politik? Oke, kalau ini pengalaman pribadi. Saya sampai ke titik, saya udah capek sekali gitu. Saya sudah, bahasanya enek gitu ya, dengan keadaan hukum yang ada di Indonesia. Tapi yang saya bisa lakukan ya, saya teriak-teriak, saya ngedumel, oke saya nggak mau ngikutin prosedur yang saya anggap itu nggak sesuai. Tapi akhirnya kan merugikan buat saya juga gitu akhirnya. Bahkan merugikan buat klien yang percaya kepada saya. Lama-lama saya pikir kalau saya cuma bisa marah-marah sendiri gitu ya
Nggak ada yang berubah kan Bang. Apa yang membuatmu enak di dunia hukum? Ya kita tahulah dengan mafia hukum yang luar biasa. Luar biasa Bang, mengerikan. Semua sektor lah, kita nggak bisa tutup mata lah. Mereka yang kita percaya sebagai penegak hukum menjadi harusnya benteng terakhir gitu, tapi ternyata tidak amanah menjalankan tugasnya. Dan akhirnya saya enak sekali sama hal tersebut. Ya akhirnya sekarang saya memilih tidak terlalu aktif di dunia hukum. Dan saya pengen berbuat sesuatu. Barangkali keenekan saya ini bisa saya transformasikan sebagai suatu energi. Next kalau saya ada di politik saya mau merubah hal tersebut. Mudah-mudahan diizinkan ya Bang. Mudah-mudahan saya bisa. Dea, kamu yakin di dunia politik kamu tidak akan enak ya? Mungkin iya, tapi melihat teman-teman tadi seperti yang saya cerita, teman-teman saya di DPRD ini membuat semangat saya yang luar biasa Bang. Saya percaya bisa, buktinya mereka bisa. Jadi kita yang sekarang 72 orang aja bisa bikin kegaduhan seperti ini. Insya Allah 2024 kalau kita lebih banyak, lebih gaduh lagi Bang. Tapi tentu lebih banyak uang masyarakat juga kita simpan, kita gunakan. Ya. Saya harus bertanya begini karena ya sudah banyak sih yang melakukan seperti dia ini. Banyak juga yang menyesal loh dia, nggak akan menyesal nantinya. Insya Allah. Setidaknya begini loh. Iya. Waktu dihukum kan, maksudnya bekerja sebagai seorang pengacara kan uang banyak masuk dia. Di politik ini keluar loh duitnya kita. Demi kepentingan yang lebih besar Bang. Insya Wah, Allah. ngeri kali. Rezeki dari Allah Bang. Tapi keluarga mendukung ya? Alhamdulillah mendukung. Makanya tadi saya sempat cerita ketika awal mau nyalek di 2019 masih ada banyak pertentangan batin karena keluarga belum menyetujui gitu. Sekarang mereka jauh lebih support, jadi oke. Sekarang lebih siap. Anak-anakmu mendukung? So far iya, mereka Suami juga mendukung masih ya? kecil tapi selalu pengen tahu apa yang dilakukan politician itu apa sih gitu. Ya makanya sebagai kan kantor pengacaranya juga belum terlalu besar juga kan ya? Iya. Ya, tapi ya sudah lumayan. Kau sudah, saya kan agak tahu dikit lah. Saya juga Iya. punya kantor pengacara di sini. Luar biasa, ini kantornya mantap sekali Bang. Gitu ya. Tapi itu apa ya? Sudah mantap untuk kita ya, untuk betul total di politik. Karena you Iya. sekjen dia. Ya, Waktumu pasti akan tersedot habis untuk itu. betul. Saya harus sedikit masuk pada area private ya keluargamu karena menurut saya kamu mengurusin publik. Meskipun di tempat saya ini tidak ada tempat untuk perbincangan seperti itu, Iya. tapi tidak apa-apa. Saya memberanikan diri untuk bertanya soal ini karena pengen tahu sih bagaimana kamu mengelola waktumu sebagai seorang pimpinan parpol, sekjen dan keluarga keseimbangan. Jangan sampai kamu semakin enak nantinya di partai politik. Kan tadi menggunakan ke bahasa itu kan. Ya kalau dunia hukum terus terang saya udah enak Bang. Sekali. Ya karena tidak ada yang bisa kita lakukan selain ikut sistem yang ada. Tidak mungkin kita bisa melakukan apapun lagi. Karena bukan hanya merugikan kita praktisi hukumnya, akan merugikan si klien juga at the end kan. Dan itu nggak mungkin bisa kita lakukan. So udah fed up lah dengan itu. Kalau di membagi waktu ya Bang, boleh cerita sedikit nggak? Saya tuh masih bisa sepedaan pagi-pagi. Saya punya grup peletanan beberapa. Kemudian saya masih bisa mengerjakan kerjaan kantor kesekjenan sehari-hari. Bahkan pasti kalau di politik keluar kota terus gitu. Tapi waktu keluarga juga masih ada Bang, efektif weekend, sometimes gitu benar-benar untuk keluarga kalau bisa. Dan saya masih mengajar juga Bang. Saya mengajar di Fakultas Hukum Pancasila, ngajar S1 dan S2. So far sih masih punya tenaga. Dia, Yes. makasih ya. Terima kasih Bang. Saya doakan kamu secara personal dan teman-teman di PSI ya. Ini forum silakan gunakan. Siap. Saya berikan tempat bagi teman-teman yang ingin memberikan penguatan pada civil society. Saya sudah sejak dari awal tadi memuji Anda, memuji PSI, bagaimana narasi-narasi itu muncul dari Anda. Begitulah seharusnya sebuah partai politik. Saya tidak pernah bisa membayangkan dan memberikan permakluman bagaimana partai politik itu menghabiskan waktu untuk memuji, mengapresiasi pemerintah. Pada saat di sekitar kita banyak hal yang harus kita kritisi.
sekali lagi terima kasih ya Dea. Saya terima kasih Bang. Ya, diberi kesempatan. salam untuk teman-teman. Baik. Itu tadi diskusi saya dengan seorang sekjen Partai Solidaritas Indonesia, partainya anak-anak muda. Menarik. Sekali lagi karena mereka berani untuk bernarasi, mereka berani untuk menawarkan banyak pikiran-pikiran yang kadang-kadang tidak populer. Tapi tidakkah demokrasi harus seperti itu? Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Bye. Thank you Bang. Terima kasih.